Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh thumma amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua, sahabat-sahabat semua yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang online ataupun yang offline. Insyaallah kembali kita lanjutkan kajian kitab Hidayatul Rahman fi Tajwidil Quran. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi kegiatan kita saat ini, memberikan manfaat untuk kita semuanya baik dunia ataupun di akhirat insyaallah ya rabbal alamin. Dan jangan lupa nanti habis salat Isya sekitar setengah jam insyaallah kita membahas fikih mazhab Syafi'i insyaallah. Semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadirinya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ikhwah, yang kita bahas untuk pertemuan malam ini adalah tentang babul mad, tentang bab mad. Ini sepertinya kemarin pendahuluan tentang bab mad telah kita bahas, yaitu memanjangkan suara, italatus saut biharfin min hurufil maddi, memanjangkan suara pada suatu huruf dari huruf-huruf mad. Artinya huruf mad ini ya ikhwas sekalian, sebagaimana di sini disampaikan oleh beliau, kita perhatikan hiya thalathatun. Kita perhatikan di sini bahwa huruf mad itu ada 3 di sini. Ya thalathatun, ada 3. Al-wawu sakinatu, yang pertama ini adalah wawu yang sukun. Al-madmumu ma qablaha. Ini 2 komponen yang enggak bisa dipisahkan ya ikhwas sekalian. Jadi huruf wawu itu bisa dibilang bahwa dia itu adalah huruf mad kalau syaratnya terpenuhi. Artinya di saat misalnya kita ditanya huruf mad itu apa, kemudian dijawab huruf mad itu adalah wawu, kemudian dia terdiam. Huruf mad itu apa? Kemudian dijawab bahwa huruf mad itu adalah ya, atau huruf mad itu adalah alif. Ini adalah jawaban yang kurang detail sehingga mengakibatkan kesalahan dalam suatu hukum. Karena belum dia bacakan syaratnya. Syaratnya apa di sini kita perhatikan bahwa al-wawu sakinatu al-madmumu ma qablaha. Ini adalah di antara huruf-huruf mad, yaitu wawu sukun dan sebelumnya dhammah. Artinya kalau ada wawu sukun tetapi sebelumnya bukan dhammah, maka bukan termasuk huruf-huruf mad. Jadi wawu itu, mohon semua mic yang teman-teman yang online mohon untuk dinonaktifkan. Allah yubarik fikum. Jadi wawu ini dia bisa dianggap sebagai huruf mad adalah kalau terpenuhi syaratnya. Syaratnya apa? Syaratnya huruf yang datang sebelumnya harus didhammahkan. Artinya kalau sebelumnya kok fathah, maka bukan suatu mad tabi'i nanti yang kita bahas saat ini. Jelas ya? Jadi wawu ini dia bisa termasuk huruf mad kalau sebelumnya dia dhammah. Wawu sukun sebelumnya dhammah. Misalnya a'udzu. Coba anda tuliskan ya ikhwah. Masya Allah, terkelas. Kita perhatikan di sini a'udzu. Ini ada wawu sukun, kelihatan di situ. Kurang ke bawah, kok belum muncul? Sebentar ya, ikhwan. Nah, kita perhatikan di situ a'udzu. Itu ada wawu sukun sebelumnya dhammah. Kalau di situ wawu sukun sebelumnya dhammah, maka itulah bacaan mad. Kalau bacaan mad maka perlu untuk kita panjangkan. A'udzu
A'udzu. Coba kita baca insyaallah bareng-bareng, ana sampaikan, ana baca kemudian antum ikutin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo. A'udzu. Inilah yang disebut sebagai mad. Kita panjangkan bacaannya. Jangan sampai lupa huruf pertama yang dimiliki oleh huruf mad itu adalah al-wawu sakinatu al-madmumu ma qablaha, yaitu wawu sukun yang didommahkan huruf sebelumnya. Kalau sebelumnya bukan dommah, maka dia bukan termasuk huruf mad. Jelas ya? Jadi nanti kalau antum lagi ditanya huruf mad itu apa aja, maka perlu disebutkan syaratnya. Wawu sukun sebelum dommah, ya sukun sebelumnya kasrah, alif sebelumnya fathah. Jadi 3 huruf ini yang telah memenuhi syarat baru bisa dibilang bahwa itulah yang disebut sebagai harful maddi ataupun huruful mad, yaitu huruf mad. Ini adalah huruf mad yang pertama. Kemudian huruf mad yang kedua al-ya'u sakinatu al-maksuru ma qablaha. Ini adalah yang kedua, adalah ya yang sukun al-maksuru ma qablaha. Ini pun satu komponen, tidak bisa dipisahkan. Kalau 2 poin ini al-ya'u sakinah, ya yang disukunkan, dan sebelumnya kok dikasrohkan, maka di situ dimungkinkan bahwa dia itu adalah huruf mad. Jelas ya? Berarti kalau sebelumnya itu dia bukan dhammah, maka bukan termasuk huruful mad, bukan termasuk huruf mad. Misalnya ana bilang qila rji'u, ada qila ataupun wa idza qila lahum qila. Coba ana tuliskan, begini tulisannya qila. Di situ perhatikan yang tulisan berwarna merah. Itu qila. Ini kan dia ada ya sukun, sebelumnya kasrah, maka itulah yang disebut sebagai mad. Ini yang disebut sebagai mad. Ini adalah huruf mad yang kedua. Sedangkan huruf mad yang ketiga itu adalah wal alifus sakinah. Wal alifus sakinah. Ini sebagian nuskhah, sebagian tulisan dari kitab ini tidak disebutkan kata-kata as-sakinah untuk huruf alif. Untuk huruf alif, kita perhatikan yang ada di kitab ini ataupun nuskhah ataupun versi yang anak pakai saat ini ataupun yang kita pakai saat ini, kita perhatikan di sini wal alifus sakinah, alif yang sukun sebelumnya al maftuhu ma qablaha. Ada alif yang sukun sebelumnya berupa fathah ataupun yang difathahkan huruf sebelumnya. Kalau ada alif sebelumnya fathah, maka itulah huruf mad. Tadi yang kita sampaikan ya ikhwah, sebagian nuskhah, sebagian cetakan dari kitab ini, sebagian tulisan dari kitab ini, versi yang lain kata-kata as-sakinah yang terletak setelah kata alif itu tidak disebutkan. Alasannya kenapa? Karena kalau antum menjumpai alif dalam Al-Qur'an ataupun alif dalam bahasa Arab, itu pasti dalam keadaan sukun. Tidak ada satu alif pun yang diberikan suatu harokat baik fathah, kasrah ataupun dhammah. Sedangkan yang berharokat itu adalah hamzah. Itu adalah hamzah. Walaupun toh nanti bentuknya seperti huruf alif. Kalau dia diberikan harokat, maka dia bukanlah suatu alif. Karena dalam bahasa Arab, alif itu tidak bisa menerima harokat selama-lamanya. Kalau alif tidak bisa menerima harokat selama-lamanya, maka pasti dia dalam keadaan sukun. Oleh karena itu, sebagian nuskhah, sebagian versi dari kitab ini tidak ditemukan kata-kata as-sakinah. Kita lanjutkan. Al-majmu'atu fi qawlihi ta'ala nuhiha. Jadi kumpulan dari huruf mad ini yang terkumpul dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Nuhiha, ayo. Nuhiha. Ini yang terdapat di dalam surat Hud ayat 49. Jadi kata nuhiha di sini ini terdapat dalam surat Hud ayat 49.
Ada kata-kata nuhiha di sana. Tilka min amba'il ghaibi nuhiha ilaik. Nuhiha ilaik. Kalau kita perhatikan kata nuhiha di situ ya ikhwah. Kelihatan jelas yang di sini kata-kata nuhiha ini. Yang lingkari terakhirnya ini. Nuhiha. Ataupun mungkin anak tulis yang lebih gede lagi insyaallah. Perhatikan. Nuhiha. Naam, ini kata nuhiha. Di situ ada wawu sukun nu. Sebelumnya dhammah. Bacaan mutabi'i. Hi. Ada ya sukun. Sebelumnya kasrah. Perlu dipanjangkan juga. Nu, hi, ha. Yang terakhir adalah alif sebelumnya fathah. Maka kalau antum mendapatkan wawu sebelumnya dhammah, ya sukun sebelumnya kasrah ataupun alif sebelumnya fathah, maka perlu untuk dipanjangkan. Berarti pemanjangannya di sini untuk standar di sini untuk mat yang asli ataupun mat yang belum ada suatu sebab apapun juga, maka hanya sekedar menggandakan suara vokal a, i ataupun u. Kalau misalnya kita bilang ba, ini berarti satu a alif, b a ada suara vokal a di sana. Kalau a suara vokal dalam bahasa Indonesia, maka di sini diwakili oleh suatu harokat fathah di dalam bahasa Arab. Nu kalau dipanjangkan misalkan tadi itu adalah ba, satu harokat. Kalau dibuat panjang tinggal nanti antum gandakan menjadi ba. Begitupun u satu harokat ataupun suara vokal u. Kalau mendapatkan suara mat maka perlu digandakan suara u-nya menjadi bagaimana? Nu, hi, ha. Jelas ya? Ini yang disebut sebagai yuqaddar bi miqdari harokatain. Jadi mat ini untuk bacaan mat yang semacam ini nanti itu perkiraannya adalah dengan kadar 2 harokat. Kita lanjutkan insyaallah. Yang poin berikutnya, kam adadul mududi wa mahiyya. Jadi kitab ini ya ikhwah, ini semua bentuknya adalah bentuk pertanyaan kemudian dijawab oleh beliau, soal dan juga jawabannya. Bentuknya bukan model paragraf biasa. Cuma paragraf yang berada dalam kitab ini itu adalah merupakan suatu jawaban dari pertanyaan yang beliau tuliskan sebelumnya. Kita perhatikan ini sin, ini adalah singkatan as-su'al. Su'al artinya adalah soal dalam bahasa Indonesia, pertanyaan. Kemudian jim itu adalah singkatan al-jawab. Singkatan jawab. Ini sin, soal. Kemudian jim ini adalah jawabannya. Jawaban dari pertanyaan yang beliau sampaikan sebelumnya. Kita perhatikan kam adadul mududi wa mahiyya. Jadi berapa jumlah mat? Mat macamnya itu ada berapa? Maksudnya begitu beliau ini. Wa mahiyya dan apa saja? Kemudian dijawab oleh beliau ada 2 bilangannya ataupun jumlah dari mat itu ada 9. Tabi'iyun wa badalun wa iwadun wasilatun wa muttasilun munfasilun wa lazimun wa aridun lisukuni wal lini. Itu semua telah Anda terjemahkan. Ini sebagaimana yang kita sampaikan di pertemuan pertama bahwa kitab ini belum ada terjemahannya di Indonesia. Belum ada terjemahan di Indonesia. Jadi Anda sempat-sempatkan setiap mau ke sini, Anda terjemahkan terlebih dahulu sebatas materi yang insya Allah akan kita bahas dalam pertemuan tersebut. Yang tadi yang di-share oleh yang kita share ke grup itu adalah baru sekedar yang kita bahas untuk malam ini saja. Ini jumlah mat. Semua tadi ini di level kita ini adalah ada 9 mat. Ada yang disebut tabi'i, kemudian badal, kemudian iwad, kemudian silah, kemudian muttasil, munfasil, lazim, arid lisukun dan juga lin. Nanti satu persatu dari mat-mat ini akan dibahas secara teori. Kemudian beliau sebutkan contoh-contohnya. Dan nanti akan kita praktekkan dalam bacaan Al-Quran kita insyaallah. Semoga dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian poin berikutnya kita perhatikan di sini ikhwah sekalian. Di sini disebutkan yang pertama ini adalah tabi'i. Ini yang pertama adalah tabi'i. Kemudian dibahas oleh beliau satu persatu. Ma huwal maddu tabi'iyyu wa kam harakatan yumaddu. Jadi mat tabi'i itu apa dan berapa kira-kira dia itu dipanjangkan. Kemudian dijawab al-maddu tabi'iyyu huwa alladhi la yaqumu dhatul harfi illa bihi wa la yatawaqqafu ala sabab. Kata beliau di sini ini mat tabi'i itu adalah suatu mat
yang mana zat hurufnya tidak bisa nampak, tidak bisa terdengar dalam suatu bacaan kecuali kalau kita itu memberikan matnya. Kita berikan bacaan-bacaannya, kita berikan pemanjangan huruf-hurufnya. Ini ya ikhwas sekali, mat tabi'i itu ataupun bacaan mat, walaupun toh dia itu tertulis misalnya a'udzu tadi itu, a'udzu. A'udzu ini kan ada matnya di sana, ada mat-matnya. Mat ini tidak akan terdengar oleh kita kalau kita tidak membacakan matnya. Walaupun toh ditulis di sana. Misalnya anak seharusnya kita bilang a'udzu, tapi kemudian saya bilang a'udzu. Matnya mana? Matnya nggak ada. Kenapa nggak ada? Karena bacaan matnya tidak dipraktekkan. Ini yang dimaksudkan di sini oleh beliau bahwa la yaqumu dzatul harfi illa bihi. Jadi zatnya huruf mat, dirinya huruf mat itu tidak akan nampak kecuali kalau matnya kita berikan dalam bacaan kita. Jelas ya? Inilah yang disebut sebagai mat tabi'i, dan kita perhatiin di sini ya ikhwah. Ini termasuk poin yang penting juga. Wala yatawaqqafu ala sabab. Mat tabi'i itu ada ya ikhwah, asal antum mendapatkan alif sebelumnya fathah, ataupun wawu sukun sebelumnya dhammah, ataupun ya sukun sebelumnya kasrah. Kalau antum dapatkan lafaz tersebut dan tidak ada faktor yang lainnya, maka bilang saja bahwa itu adalah mat tabi'i. Kalau ada sebab yang lainnya, misalnya setelah huruf mat ini ada hamzahnya. Kalau sudah ada hamzahnya ataupun ada sukunnya, maka nanti bukan mat tabi'i lagi. Karena definisi di mat tabi'i di sini ini adalah suatu mat yang tidak akan muncul, tidak terdengar dalam bacaan kita kecuali kita baca matnya. Dan mat yang semacam ini tidak ada suatu sebab setelahnya. Sebab di sini apa? Adalah berupa hamzah ataupun berupa sukun. Coba perhatikan ya ikhwah. Misalnya kita punya suatu lafaz walaqad ja'ahum ataupun ja'akum rasulun. Kita perhatikan di sini ada lafaz ja. Ada lafaz ja. Kalau ana nanya ke antum, ini bacaannya bacaan apa ja? Maka dijawab mat tabi'i. Mat yang sekedar kita gandakan suara vokalnya dari ja menjadi ja. Ayo, ja lagi, ja. Untuk teman-teman yang memang baru belajar Al-Quran, maka perlu dilatih satu persatu, huruf per huruf. Diteliti nih, kira-kira setelah huruf ada lafaz ini kira-kira ada matnya enggak? Bima, oh ada alifnya. Berarti kalau ada alifnya, suara A-nya dalam lafaz bima kita panjangkan. Ini perlu ketelitian khususnya bagi teman-teman yang baru belajar membaca Al-Quran. Kalau sudah terbiasa, apalagi kemudian dia semakkan kepada seorang ustaz, seorang masyayikh yang mungkin, nanti insya Allah dia akan mendapatkan suatu feeling. Kira-kira bacaan mat ana ini kepanjangan atau kependekan. Kalau nggak pernah praktek, walaupun dia tahu teori, maka saat mendapatkan huruf mat akan dia babras. Tahu babras? Apa ini? Tabrak aja. Akan dia tabrak, karena di samping kita mengetahui suatu teori, untuk membaca Al-Quran perlu kita gurukan. Lafaz per lafaz kita perdengarkan kepada para guru kita. Kita perhatikan ya ikhwah. Di saat tadi ini kita bilang ada alif sebelumnya fathah, maka bisa dibilang itu bacaan mat. Itu adalah bacaan mat karena ada alif sebelumnya fathah. Kalau misalnya setelah alif ini ana tambahkan hamzah, insyaallah. Kita perhatikan, kalau tadi ini ada alif sebelumnya fathah, setelah alifnya ternyata ada hamzah. Inilah yang disebut sebagai suatu sebab yang menjadikan mat yang tadi itu kita klaim bahwa dia adalah bacaan mat tabi'i. Berhubung ada sebab yang lainnya, keberadaan hamzah, eksistensi hamzah di situ, maka jangan sampai nanti dibilang mat tabi'i.
karena dia telah keluar dari tabiatnya. Tak tahu tabiat itu kebiasaannya ataupun kenormalannya. Sehingga nanti ya ikhwas sekalian, ini matnya bukan mat tabi'i. Matnya bukan mat tabi'i. Karena telah mempunyai suatu sebab yang lainnya. Oleh karena itu mat yang semacam ini nanti ini termasuk bacaan mat wajib muttasil. Nanti insya Allah di poin ke berapa ini? Di poin yang kelima. Perhatikan ini nomor 5. Itu ada bacaan muttasil. Kenapa disebut muttasil? Karena ada alif setelahnya berupa hamzah berkumpul dalam satu lafaz sehingga disebut sebagai muttasil. Kalau mat sama hamzahnya berkumpul dalam satu lafaz nanti dan terkumpul dalam satu lafaz, maka wajib dibaca melebihi kadar 2 harokat. Kalau mat tabi'i kan cuma 2 harokat nih. Mat tabi'i cuma 2 harokat. Tapi berhubung setelahnya ada hamzah, maka jangan dibaca 2 harokat lagi. Tetapi wajib hukumnya dibaca 4 ataupun 5 harokat. Oleh karena itu mat yang semacam ini bukan mat tabi'i, tapi mat wajib muttasil ataupun mat muttasil wajib. Artinya wajib di sini wajib dibaca melebihi kadar mat tabi'i. Kalau mat tabi'i 2 harokat ja. Tetapi di saat ada hamzah dipanjangkan 4 harokat. Jaa ataupun 5 harokat. Jelas insyaallah untuk poin ini ya. Jadi inilah nanti yang dimaksudkan oleh beliau dalam definisi kita saat ini, bahwa bacaan mat tabi'i itu adalah suatu mat yang terjadi bukan karena suatu sebab tertentu. Kalau sudah ada sebab tertentu yang menghendaki dia perlu untuk dibaca lebih dari 2 harokat, maka kita menggunakan sebab tersebut untuk kita jadikan sebagai suatu dalil agar kita panjangkan bacaannya melebihi 2 harokat. Jelas insyaallah mudah ya. Jadi saat ini ya ikhwah difokuskan saja. Nanti kalau misalkan kok kita membaca perata Al-Quran, Anda baca kemudian diikuti, kok ada pembahasan yang ini Ustadz pembahasannya Anda nggak nyambung sama sekali. Hal yang wajar. Tapi usahakan nanti untuk faham apa yang ada di kitab. Sambil terus jalan, antum berusaha memahami. Kalau ada yang belum paham silahkan untuk ditanyakan. Kemudian berusaha untuk terus istiqamah hadir. Yang kemarin kita sampaikan. Faham nggak faham, yang penting hadir. Jelas ya? Semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sambil terus berusaha. Kita sambil jalan, kita bahas teorinya, kita praktekkan dalam bacaan Al-Qur'an. Kemudian kalau ada pembahasan di saat praktek pembahasannya kok agak di luar sedikit, maka antum nikmati saja. Insya Allah ada setengah poin, 1 poin yang bisa antum pahami. Di setiap pertemuan nanti lama kelamaan poin-poin tersebut akan berubah menjadi kumpulan pemahaman yang komprehensif insyaallah. Semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah ya rabbal alamin. Kemudian di sini beliau mengatakan wa ahruful maddi. Kita perhatikan di sini huruf-huruf mat tabi'i itu adalah huruf-huruf mat al mutaqaddimati. Tadi yang telah kita bahas. Ada alif sebelumnya fathah, ada ya sukun sebelumnya apa? Kasrah, ada wawu sukun sebelumnya dhammah. Itulah huruf-huruf mat tabi'i. Kalau huruf-huruf mat tabi'i ini setelahnya kok tidak ada dhammah, tidak ada hamzah ataupun tidak ada sukun yang berkumpul dalam satu lafaz, maka nanti itulah disebut sebagai bacaan mat tabi'i. Kalau setelah antum lihat ini kok setelahnya alif ini enggak ada, kok ada hamzahnya, maka jangan bilang bahwa itu adalah bacaan mat tabi'i. Pasti bacaan yang lainnya. Misalkan begini. Misalnya Anda menuliskan lain lagi. Ini sekedar pendahuluan, cuplikan. Nah, kita perhatikan itu ada wawu sukun. Ini Anda hilangkan terlebih dahulu aja matnya ya ikhwah, ataupun alifnya sebentar. Biar enggak membuat bingung. Nah, kita perhatikan di situ ada wawu sukun dalam lafadz qu. Ada dalam lafadz qu anfusakum.
qu anfusakum. Kita perhatikan wawu sukun sebelumnya dhammah. Bacaan mat. Bacaan mat. Kalau seandainya anfusakum di sini enggak ada ataupun huruf yang datang setelahnya itu tidak berupa hamzah, maka dibilang bahwa dia itu adalah bacaan mat tabi'i. Tapi kan masalahnya kita ini membaca suatu lafaz tidak selesai, kadang-kadang nggak selesai pada lafaz tersebut. Tetapi perlu untuk kita panjangkan, untuk kita sambungkan ke lafaz berikutnya. Setelah kita mau nyambungkan ternyata loh, ini kok setelahnya huruf mat ini ada hamzahnya. Kalau di situ ada hamzahnya, maka jangan dibilang bahwa dia itu adalah huruf, bahwa dia itu adalah bacaan mat tabi'i. Untuk di sini ini berhubung antara mat sama hamzahnya terkumpul berpisah di lain lafaz, mat berada di akhir kata yang awal, sedangkan hamzahnya berada di awal kata berikutnya, maka di sini dibilang bahwa antara mat sama hamzah terpisah. Mat sama hamzah terpisah sehingga disebut sebagai munfasil. Terpisah dalam bahasa Arab disebut sebagai munfasil. Kalau kita mendapati antara mat sama hamzah kok terpisah semacam ini, maka nanti bagaimana? Maka jaiz hukumnya. Boleh dibaca 2 harokat, boleh dibaca 4 harokat, ataupun dibaca 5 harokat. Jaiz artinya diperbolehkan. Artinya diperbolehkan bersifat opsional. Monggo dipilih 2 ataupun dipilih 4 harokat ataupun dipilih 5 harokat. Kalau sudah ada hamzah di sini setelah matnya, maka bacaannya bukan bacaan mat tabi'i. Tapi bacaannya di sini untuk lafaz ini adalah mad jaiz munfasil. Kita lanjutkan. Wa yumaddu miqdara harakatain. Jadi mat ini yumaddu bimiqdari harakatain. Mat yang mat tabi'i ini itu dipanjangkan dengan kadar 2 harokat. Kita bisa memberikan hukum 2 harokat ini setelah kita lihat kalau huruf setelahnya tidak ada hamzah, maka 2 harokat saja. Kalau ada hamzah maka nanti ditetapkan sebagaimana bacaan dalam lafaz tersebut. 1 poin aja ya ikhwah. Ini untuk mat silah insyaallah kita bahas di pertemuan berikutnya nanti. Saat ini kita langsung praktek membaca Al-Qur'an insyaallah. Kemarin sampai surat apa? An-Nas ya, An-Nas selesai kemarin ya. Nah, sekarang berarti Al-Falaqnya nih. Nah, Anda baca kemudian diikutin dan berusaha nanti untuk melihat gerakan bibir Anda. Berusaha untuk melihat gerakan bibir Anda. Khususnya di saat kapan kapan saya nanti memunyungkan bibir, kapan tidak memunyungkan bibir. Ini ya ikhwas sekalian, termasuk hal yang sangat penting dalam baca Al-Quran, itu adalah yang disebut sebagai itmamul harakat. Itmamul harakat artinya menyempurnakan suatu harokat. Harokat itu sempurna misalnya di saat kita mengucapkan dhammah, maka perlu kita memunyungkan bibir. Kalau bukan dhammah maka jangan dimonyongkan. Kalau fathah, untuk mendapatkan suara fathah yang sempurna itu adalah dengan membuka mulutnya. A. Pembukaannya yang normal saja. Karena fathun Arabi, fathun wasatun. Ini kata para ulama tajwid. Jadi fathahnya, pembukaannya mulut orang Arab di saat mereka mengucapkan fathah itu adalah pembukaan yang standar. Tidak boleh begini. A'u. Perhatikan, a'u. Kelihatan lebar enggak? A'u. Ini kebablasan, jelas ya. Jadi fathahnya adalah fathah yang standar. A'u. Nah, ulang baca insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hati-hati di saat membaca huruf sin, yang sering kita ingatkan, huruf sin dalam keadaan sukun jangan diberikan qalqalah, tidak boleh diberikan pantulan. Enggak boleh kita bilang bismillah, kita alirkan suara sinnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan hati-hati di saat kita membaca bismillahirrahmanirrahim,
Kadang-kadang kita itu monyongkan bibir, nggak boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Jelas? Nirrahim, hirrahim, irrahman. Ini nggak boleh. Jelas ya? Karena di situ tidak ada dhammahnya. Untuk mengetahui apakah bacaan kita itu dengan monyongkan bibir ataukah tidak, adalah misalnya ini yang disampaikan oleh para masyayikh ana ini. Kita letakkan ini jari jemari ini. A'udzu. Kalau jari jemari ini bergerak ke depan, berarti kita monyongkan bibir kita. Jelas ya? Kalau bukan dhammah jangan sampai ini bergerak. Kalau bukan dhammah jangan sampai ini terdorong ke depan. Kalau ada dhammahnya, pasti dia bergerak ke depan. A'udzu billahi minasyaitonir. Kalau antum baca syaiton, padahal kata syaiton ada dhammahnya enggak di sana? Syaiton. Ada dhammahnya enggak? Enggak ada dhammahnya. Kalau ini tertarik kedorong ke depan, bacaan yang kurang tepat. Perhatikan begini yang salah ini. A'udzu billahi minasyaiton. Huruf shin yang saya sampaikan kemarin tidak ada faktor untuk memonyongkan bibir kecuali dia itu kalau didommahkan. Kalau bukan dhammah maka dalam keadaan datar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin al-falaq ya. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul yang kemarin kita bahas kemarin di saat membaca An-Nas. Qul qafnya didommahkan. Monyong berarti. Kemudian lamnya disukunkan. Sudah dalam kondisi normal. Qul a'udzu birabbil falaq. Ayo. Ini hati-hati di saat membaca Rabbi, enggak boleh rombi. Ataupun ada unsur kita itu menggunakan suara hidung kita. Qul a'udzu birabbil falaq. Ini ada suara getaran di sini. Birabbil falaq. Ayo. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Ini hati-hati, ini kasroh ini kadang-kadang dia berubah suara ke me, suara me. Kalau anaknya ke antum nih, mim kasroh mi, mim kasroh mi, bukan me. Kadang-kadang ada sebagian membaca begini, me. Kalau me syarri ma khalaq, ini suara kasroh telah berubah menjadi suara e. Jelas ya? Mi, mim kasroh mi. Min syarri ma khalaq. Ya. Min syarri ma khalaq. Perhatikan di situ lafadznya adalah khalaqa. Kha. Ini termasuk huruf isti'la. Artinya huruf isti'la, nanti insyaallah ada pembahasan masalah sifatul huruf. Di saat kita itu membaca huruf, mengeluarkan suara huruf kha, pangkal lidah ini terangkat ke atas. Kha dibuat tebal. Kha. Ayo. Kha. Khalaqa. Lamnya ini tipis. Kemudian qafnya tebal lagi. Huruf kha, qaf, sa, ta, dha, dha semua adalah huruf-huruf tebal.
Ini kalau kita nggak berhati-hati ya ikhwah, lam yang berada di antara huruf yang kedua-duanya tebal ataupun bersebelahan dengan huruf tebal, dia akan ke bawah, ke tebal. Ini perlu berhati-hati. Kalau lam kan fathah la. Kalau kita nggak berhati-hati nanti membacanya adalah la. Khalaqa, khalaqa. Jelas ini terdengar bacaannya. Kalau nggak hati-hati akan kita baca khalaqa. Padahal lam itu tipis. Khalaqa. Ayo, khalaqa. Khalaqa. Min syarri ma khalaqa. Ayo. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Ghasiqin. Antum selalu ingat huruf khussadah, tingkil, huruf kha, termasuk huruf ghain ini. Di saat setelahnya itu berupa alif, itu menempati level ketebalan yang paling tebal. Ghasiqin, ghasiqin, ayo, ghasiqin, ghasiqin. Naam. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Ghasiqin idza waqab. Itu ada tanwin ya ikhwah. Ada tanwin bertemu dengan hamzah. Ini tanwin nih yang ana kasih lingkaran. Setelahnya berupa hamzah. Mana hamzahnya? Ini hamzah ini. Itu kan alif Ustaz. Ini hamzah yang ada harokatnya adalah hamzah. Walaupun toh nanti tidak ada kepala di atas ataupun kepala hamzah di bawah. Asal ada harokatnya maka dia adalah hamzah. Di sini ada tanwin bertemu dengan hamzah, nanti akan ada pembahasan masalah bab izhar. Kalau izhar artinya dibuat jelas. Nunnya dibaca dikeluarkan dari tempat keluarnya. Ghasiqin, ada tanwin di sana. Tanwin sebagaimana huruf nun yang sukun. Ghasiqin idza waqab. Ayo. Tidak boleh nanti kita baca ghasiqin idza waqab. Enggak boleh, tidak boleh ditahan lama-lama. Karena untuk bacaan gunnah yang terdapat dalam bacaan izhar itu adalah gunnah yang paling kurang ataupun anqas ma yakun ataupun gunnah naqisah. Kita perhatikan ghasiqin idza waqab. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Di saat bertemu dengan nun yang bertasydid kita tahan suara dengannya. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Mana yang bertasydid ini? Yang nun bertasydid. Nun yang di atasnya ada huruf W ini. Itu nun yang bertasydid. Maka nanti nun bertasydid ataupun mim yang bertasydid, jangan lupa antum tahan suara dengannya. Penahanan yang paling sempurna lama di sana. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Naffa, perhatikan nun kemudian setelahnya berupa huruf fa. Huruf fa makhrajnya jangan lupa ujung gigi ditempelkan ke bibir bagian bawah, bagian dalamnya. Naffa, naffa, naffa. Bukan nappa tapi naffa. Kita hanya menggunakan gerakan atau menggunakan gigi saja. Jangan menggunakan dua bibir, bukan nappa tapi naffasat. Naffasat. Dan hati-hati ya ikhwah sekalian, tidak ada suatu huruf dalam bahasa Arab nanti saat diucapkan di sini sampai kemudian dia kembung. Misalkan naf. Ini di sini ada kembungannya. Huruf dha, enggak boleh dha.
Sampai di sini sampai ada kembungannya. Kita lanjutkan insyaallah di sini. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Perhatikan di situ tadi ini huruf-huruf terakhir, misalnya di ayat pertama itu diakhiri oleh huruf qaf. Kemudian huruf ayat kedua diakhiri oleh huruf qaf juga. Yang ketiga diakhiri oleh huruf ba. Yang keempat diakhiri oleh huruf dal. Yang kelima juga diakhiri oleh huruf dal. Semuanya ini baik qaf, kemudian ba, kemudian dal dalam surah Al-Falaq. Di saat dia itu tadinya berharokat, kemudian kita berhenti di sana ataupun waqaf di sana, maka jangan sampai lupa kita sukunkan huruf-huruf tersebut. Kita sukunkan huruf-huruf tersebut. Kalau sudah disukunkan, maka untuk ayat pertama adalah huruf qaf yang disukunkan menjadi huruf qaf yang disukunkan. Kalau huruf qaf disukunkan karena faktor waqaf, maka jangan sampai lupa kita berikan sifat qalqalah. Qul a'udzu birabbil falaq. Ayo. Jadi qalqalahnya sampai terakhir juga ada qalqalahnya sampai wa min syarri hasidin idza hasad. Mungkin beberapa menit ke depan sampai azan mungkin ada yang mau membaca Al-Falaq ini saja. Atau mungkin satu ayat saja. Silahkan yang mau membaca monggo. Ini insyaallah hafal semuanya, walaupun hafal jangan sampai lupa tetap memperhatikan tulisannya. Silahkan, nggak ada? Monggo. Yang offline nggak ada yang baca? Kita tawarkan di online. Ada 23 orang. Tuh, udah mau baca? Online dulu sambil yang offline nanti habis ini insyaallah. Silahkan. Nama dan dari mana? Yuliadi Ustaz dari Bandar Lampung. Dari mana? Bandar Lampung. Dari Bandar Lampung. Insyaallah silahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Antum tebalkan lagi untuk huruf ta-nya. Syaitan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Langsung antum baca semua insyaallah. Silakan. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul, coba qul. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Antum tipisin suara ikhfanya. Min syarri. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Allah yubarik fik. Insyaallah cukup nanti. Nah, Allah yubarik fik. Nanti insyaallah habis salat Isya ada kajian fikih Syafi'i, dan nanti untuk kalau seandainya dalam bab tajwid ada pertanyaan, nanti kita buka di awal sebelum bahas fikihnya insyaallah. Untuk pertemuan ini ya ikhwah kita cukupi sekian. Untuk teman-teman nanti yang mau ikutin silahkan baik yang online ataupun yang offline. Semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair.